Inkulturasi bukan hanya cukup dengan pakaian dan gamelan. Itu hanya sebagian kecil, tapi masih ada hal luas yang harus kita jelaskan. Gereja Candi Hati Kudus Yesus Ganjuran bukan sekedar tempat ziarah. Disinilah budaya dan iman berjalan berdampingan dalam harmoni. Tempat ini bukan hanya saksi bisu perjalanan iman umat Katolik, tetapi juga menjadi salah satu lokasi ziarah Yubileum 2025 di Keuskupan Agung Semarang. Ada satu keunikan yang membedakan Ganjuran dari tempat ziarah lainnya. Arsitektur bangunannya. Ya, sentuhan budaya Jawa yang kental menyatu dengan simbol-simbol iman Katolik. Apa makna di balik semua ini? Gereja dan candi yang mempunyai desain gaya Jawa ini adalah sebuah proses yang panjang. Kalau Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran dengan corak joglo ini adalah suatu bentuk baru dari yang semula bercorak gaya Belanda menjadi gaya Jawa. Dan ini sekaligus juga merupakan kelahiran kembali dari umat Ganjuran yang semula modelnya masih sangat dipengaruhi dengan gaya Eropa dan sekarang sudah menghayati gaya lokal yang dibanggakan ini. Itu proses yang cukup panjang karena gereja awal didirikan tahun 1927 dan kemudian pembaharuan gereja tahun 2009. Cukup lama. Arsitekturnya mengadaptasi gaya candi-candi Hindu-Buddha seperti Prambanan dan Borobudur. Namun uniknya, ikon yang dimuliakan bukan dewa-dewa Hindu, melainkan Yesus Kristus dalam bentuk hati kudus. Ya, dengan pendekatan inkulturasi yang dibuat oleh Julius Musser pada waktu itu, kami sebagai pelayan gereja yang ada di zaman ini pasca Konsili Vatikan II menerjemahkan dengan semangat inkulturasi menjadi lebih gampang. Bukan lagi sebagai konsep yang berada di awang-awang. Tak hanya candi, berbagai elemen arsitektur lain di Ganjuran juga mencerminkan budaya Jawa. Dari pendopo doa, relief jalan salib, patung Yesus hingga patung Bunda Maria berbusana Jawa. Maka kehadiran patung-patung suci Maria Bunda Allah Mater Dei, kemudian jalan salib, lalu patung hati kudus Tuhan Yesus ini, ada malaikat di dalam gereja, sangat memudahkan kami untuk bisa membimbing umat bagaimana iman yang memasuki budaya lokal itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang nyata. Sini arsitektur Jawanya sangat kental, kemudian itu juga membuat saya merasa lebih dekat dengan akar saya sendiri, yaitu sebagai orang Jawa. Pada saat kesini itu saya berdoa dan saya merasa sangat tenang. Terutama juga pada arsitek Jawa-Jawanya, yaitu seperti Bunda Maria memakai adat Jawa itu kan sangat lokal sehingga terasa sangat dekat bagi kita. Candi Hati Kudus Yesus Ganjuran bukan hanya tempat ziarah, tetapi juga simbol nyata bagaimana iman Katolik bisa bertumbuh dalam tanah budaya yang berbeda. Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran ingin mengajak, karena di sini juga sekaligus ada destinasi wisata rohani, kepada umat semuanya dan kepada para peziarah menyerap dari semangat hati kudus Tuhan Yesus yang kemudian akan menjadi daya kehidupan. Semakin kaya akan cinta dan semakin hidup di dalam pengharapan. Karena dalam hati kudus Tuhan Yesus sendiri selalu menaruhkan
pengharapan bagi orang. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Maka kalau tahun ini juga ada peziarahan jubileum dengan tema peziarah pengharapan, tepat seperti yang kami sedang olah dan kembangkan di Ganjuran. Menjadi umat yang bangga akan cinta Tuhan Yesus dan menjadi orang mempunyai pengharapan yang tidak pernah habis. Optimis hidupnya. Semoga Gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran bisa membawa lebih banyak umat untuk semakin dekat dengan Tuhan, membawa lebih banyak umat untuk berkunjung ke sini, dan menjadi saksi begitu banyak doa-doa yang terkabul, harapan-harapan yang terkabul, dan orang-orang yang terselamatkan. Dalam Candi Ganjuran, terpancar kasih nyata yang melambangkan mahkota sebagai simbol budaya lokal bersanding dengan agama.